Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok F ingin menjelaskan Project Management Plan dari stakeholder yaitu Mahija Project. Sebelum mulai, perkenalkan ini tim Project Management Plan. Saya sendiri Satrio Suryan Kamil, NRP 16/2021-052 sebagai Project Manager. Saya Rehan Katrunada dengan RP 162021-054 sebagai desain antarmuka. Saya Darmesti Maida, NRP 16 2021-035 sebagai analis sistem. Nama saya Nicholas Ryan Gunawan, NRP 16 2021-037 sebagai software engineer. Topik pembahasannya satu, gambaran umum project, dua, biaya dan gancar, tiga, asumsi dan kendala. Gambaran umum project untuk yang diusulkan kita semua kepada Mahija yaitu gambaran umum slow motion capture. Jadi slow motion capture adalah proses pengembangan sistem atau teknologi yang memungkinkan pengambilan gambar dengan kecepatan tinggi untuk menciptakan efek slow motion yang dramatis. Tujuan ini melibatkan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat merekam video dengan frame rate tinggi dan menghasilkan slow motion berkualitas tinggi. Jadwal ini akan mencakup serangkaian tahapan perencanaan dan analisis, desain dan pengembangan, pengujian dan validasi, dan peluncuran dan implementasi dengan uji coba di lapangan. Di dalam jadwal ini membantu tim dalam mengatur prioritas tugas dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Resiko dalam proyek ini beberapa mungkin ada timbul masalah termasuk kesulitan teknis dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak, kemampuan dalam rekaman dan pemrosesan video. Situasi dan masalah pada slow motion capture ini mungkin terjadi dalam proyek ini adalah yang pertama, kompleksitas perangkat lunak. Dari pengembangan perangkat lunak untuk pemrosesan video slow motion bisa menjadi rumit. Kami mungkin mengalami kesulitan dalam implementasi algoritma yang efektif untuk menghasilkan slow motion yang berkualitas. Kedua, komunikasi dikarenakan wawancara yang dilakukan secara informal dan produk akhir yang diinginkan oleh narasumbernya tidak jelas dan spesifikasinya selalu berubah-ubah. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Ada kebutuhan awal proyek. Yang pertama, perluasan pasar. Perusahaan memiliki kebutuhan untuk memperluas jangkauan pasar mereka secara global. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat menghasilkan produk atau layanan yang dapat menarik pelanggan yang lebih banyak dari sebelumnya. Kedua, keunggulan kompetitif. Perusahaan ingin mencapai keunggulan kompetitif di pasar kafe lokal. Oleh karena itu, proyek ini diharapkan menghasilkan produk atau layanan yang memiliki fitur atau kualitas yang lebih baik daripada pesaing. Ketiga, inovasi teknologi. Perusahaan membutuhkan inovasi teknologi yang dapat menghasilkan produk atau layanan yang lebih canggih dan proyek ini diharapkan dapat menghasilkan pengembangan produk atau layanan yang mengadopsi teknologi terbaru dan memberikan solusi yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang keempat, kualitas gambar yang superior. Kamera Glambot harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan gambar dengan kualitas yang sangat baik. Ini mencakup ketajaman, detail, reproduksi warna yang akurat, rentan dinamis yang luas, dan kemampuan untuk mengatasi kondisi pencahayaan yang berbeda. Kelima, kemampuan slow motion yang optimal. Kamera Glambot harus dapat merekam video dalam mode slow motion dengan kualitas yang baik. Kemampuan untuk merekam dengan kecepatan tinggi dan menghasilkan video slow motion yang lancar, jelas, dan tanpa gangguan yang penting. Keenam, stabilitas dan ketepatan penangkapan gambar. Kamera Glambot harus memiliki stabilitas yang tinggi dan kemampuan untuk menangkap gambar dengan ketepatan tinggi. Ketujuh, daya tahan dan portabilitas. Kamera Glambot perlu dirancang dengan daya tahan yang baik agar dapat bertahan dan penggunaan jangka panjang. Peralatan kamera dan studio yang tepat. Studio Glambot slow motion, kamera harus dilengkapi dengan peralatan kamera yang tepat untuk menghasilkan slow motion yang berkualitas tinggi.
Ini mencakup kamera yang memiliki kemampuan slow motion yang optimal, lensa yang sesuai, tripod atau stabilizer untuk menjaga kestabilan kamera, dan peralatan pencahayaan yang memadai. Selanjutnya objektif yang pertama ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dengan dapat menarik minat konsumen. Kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan pengalaman pengguna kepada pelanggan. Ketiga, mendorong inovasi dan pengembangan produk dengan mencakup mengembangkan usulan dan teknologi baru. Selanjutnya, ruang lingkup proyek. Ruang lingkup dalam proyek ini meliputi pengembangan perangkat keras untuk kamera slider untuk bisa menggerakkan kamera dengan alat tersebut. Pengembangan perangkat lunak seperti sistem movement, kamera program dengan integrasi perangkat keras sebelumnya, automatic movement program, serta pengembangan antarmuka pengguna yang intuitif untuk mengontrol face or object tracking program dengan mengedit rekaman slow motion. Ruang lingkup proyek juga mungkin mencakup pengujian dan validasi kualitas video slow motion yang dihasilkan. Selanjutnya ada tujuan proyek. Proyek ini mungkin terdiri dari sejumlah anggota dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda. Tim tersebut mungkin terdiri dari business analis, programmer, desain antarmuka, dan manajer proyek yang bertanggung jawab mengkoordinasikan tim dan memastikan pencapaian tujuan proyek. Selanjutnya ada karakteristik yang pertama ada deskripsi produk. Dalam buat slow motion, kamera adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk mengedit dan memproses video slow motion. Produk ini akan mendukung format video umum seperti MP4, AVI, dan MOV. Fitur-fitur yang diharapkan mencakup pemotongan, penggabungan, pengaturan kecepatan, efek transisi, dan penyesuaian warna. Persyaratan fungsional, impor video dengan format yang didukung ke dalam perangkat lunak, memiliki fitur pemotongan yang memungkinkan pengguna untuk memilih bagian tertentu dari video yang ingin dijadikan slow motion, mengatur kecepatan pemutaran video slow motion baik secara keseluruhan maupun pada bagian-bagian tertentu. Perangkat lunak harus menyediakan efek transisi yang dapat digunakan untuk memperindah peralihan antara bagian-bagian slow motion dan normal speed. Menyesuaikan warna video, termasuk kecerahan, kontras, saturasi, dan lainnya. Ketiga, persyaratan non-fungsional. Antarmuka pengguna harus ramah pengguna, intuitif, dan mudah dipahami. Perangkat lunak harus memiliki performa yang responsif, dengan waktu respon yang minimal saat melakukan operasi pengeditan dan pemrosesan video. Kompatibilitas dengan berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux. Perangkat lunak harus memiliki kestabilan yang baik dengan kemampuan untuk mengatasi file video besar dan mencegah kerusakan atau kehilangan data. Ketersediaan dukungan dan dokumentasi yang lengkap untuk pengguna, termasuk panduan pengguna dan bantuan teknis. Selanjutnya ada kriteria penerimaan pengguna produk. Yang pertama, kualitas video yang tinggi. Pengguna harus puas dengan kualitas video yang dihasilkan oleh kamera slow motion Glambot. Kedua, kecepatan perekaman. Pengguna harus dapat merekam video dalam mode slow motion dengan kecepatan yang memadai. Ketiga, stabilitas dan kekuatan baterai. Kamera harus stabil dan dapat diandalkan selama penggunaan. Yang keempat, fitur dan fungsionalitas. Produk harus menawarkan fitur dan fungsionalitas yang relevan dan menarik bagi pengguna. Yang kelima, dukungan pelanggan. Pengguna harus mendapatkan dukungan dan memadai dari produsen atau penyedia produk dalam hal pertanyaan, masalah teknis, atau pemilihan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian. Ya, selanjutnya saya akan bacakan kiriman terkait manajemen proyek, project management deliverables. Dokumen yang pertama itu dokumen rencana proyek. Dokumen ini akan berisi deskripsi proyek, tujuan, lingkup, jadwal, anggaran, sumber daya, dan risiko yang terkait dengan proyek slow motion Glambot camera. Yang kedua, analisis kebutuhan pengguna. Dokumen ini akan memuat hasil analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pengguna terkait kamera slow motion Glambot. Yang ketiga, laporan kemajuan proyek. Laporan kemajuan akan memberikan informasi tentang status terkini dari proyek slow motion Glambot camera. Yang keempat, dokumen uji dan validasi. Dokumen ini akan mencakup rencana pengujian dan validasi untuk memastikan bahwa kamera slow motion Glambot memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Yang kelima, dokumen penyerahan proyek. Dokumen ini akan memuat persiapan untuk penyerahan proyek slow motion Glambot camera kepada pihak yang akan mengelola, mengoperasikan, dan memelihara kamera tersebut setelah proyek selesai. Selanjutnya, kiriman terkait produk atau product deliverables.
Yang pertama itu prototype camera slow motion glambot. Sebagai deliverable awal, prototype kamera slow motion game glambot akan dikembangkan untuk menggambarkan konsep dan fungsionalitas utama produk. Prototype ini akan memberikan gambaran visual tentang desain fisik antarmuka pengguna dan kemampuan dasar kamera dalam merekam video slow motion. Yang kedua, manual pengguna. Dokumen ini akan memberikan petunjuk langkah demi langkah kepada pengguna tentang cara menggunakan kamera slow motion glambot. Yang ketiga, packaging dan kemasan. Deliverable ini akan mencakup desain dan produksi kemasan yang menarik dan fungsional untuk kamera slow motion glambot. Selanjutnya. Ya, ini ringkasan jadwal dan biaya. Yang pertama itu fase inisiasi proyek. Jumlah harinya itu 15 hari, estimasi biayanya 2,8 juta. Yang kedua itu fase perencanaan, jumlah harinya itu 45 hari, estimasi biayanya 11,8 juta. Yang ketiga fase pelaksanaan itu selama 50 hari dengan estimasi biaya 28,58 juta. Yang keempat fase penutupan, jumlah harinya 7 hari, estimasi biaya 2,1 juta. Totalnya itu 117 hari dan estimasi biayanya 45 juta. Ya, jadwal proyek. Nah, ini yang Gantt chart-nya. Yang pertama itu fase inisiasi proyek. Start date dari ini dibacain semua kan. Ya, fase inisiasi proyek itu dari tanggal 12 Juni sampai 28 Juni. Lalu fase perencanaannya 30 Juni sampai 23 Juli. Terus fase pelaksanaannya itu 24 Juli sampai 21 Oktober. Terus fase penutupannya yaitu 21 Oktober sampai 29 Oktober. Ya, selanjutnya. Kita Asumsi. lanjut ke asumsi. Lanjut. Untuk asumsi yang pertama ada persyaratan dan ruang lingkup proyek akan tetap tidak berubah selama durasi proyek. Yang selanjutnya anggota tim proyek dan pemangku kepentingan akan tersedia dan berkomitmen pada peran dan tanggung jawab yang ditugaskan kepada mereka. Lalu sumber daya yang diperlukan seperti peralatan, perangkat lunak, dan bahan akan tersedia sesuai rencana dan dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya, jadwal dan garis waktu proyek akan dipatuhi tanpa penundaan atau gangguan yang signifikan. Yang selanjutnya, anggaran dan pendanaan proyek yang teridentifikasi akan disetujui dan tersedia sesuai kebutuhan untuk mendukung kegiatan proyek. Lalu ada juga tim proyek akan memiliki akses ke informasi dan dokumentasi relevan yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selanjutnya, ada proyek ini akan mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan standar industri yang berlaku. Selanjutnya ada saluran komunikasi dan infrastruktur yang diperlukan untuk kolaborasi yang efektif dan berbagi informasi akan tersedia. Selanjutnya ada ketergantungan apapun pada pemasok, vendor, atau mitra eksternal akan dikelola secara memadai dan tidak akan mengakibatkan penundaan yang signifikan atau masalah kualitas. Yang terakhir ada juga sistem setiap asumsi yang dibuat selama fase inisiasi atau perencanaan proyek akan divalidasi dan disesuaikan seperlunya berdasarkan informasi terbaru dan kemajuan proyek. Kita lanjut ke kendala. Lalu daftar kendala ada yang berikut ini. Lanjut slide-nya. Yang pertama ada batasan waktu. Proyek harus diselesaikan dalam garis waktu yang disepakati dengan mempertimbangkan tenggat waktu yang tetap atau kiriman yang sensitif terhadap waktu. Dan selanjutnya ada batasan sumber daya. Proyek itu harus beroperasi dalam jumlah sumber daya yang dialokasikan, termasuk tenaga kerja, peralatan, dan material, tanpa melebihi batasannya. Yang ketiga ada kendala biaya. Proyek harus dilaksanakan dalam anggaran yang disetujui, memastikan bahwa pengeluaran dikendalikan dan dikelola secara efisien. Yang keempat ada kendala teknis. Proyek harus mematuhi spesifikasi dan persyaratan teknis, memastikan kapabilitas, kinerja, dan fungsionalitas kamera glambot gerak lambat. Yang selanjutnya ada batasan kualitas. Proyek harus memenuhi atau melampaui standar dan harapan kualitas yang ditentukan, memastikan bahwa produk akhir memenuhi persyaratan pelanggan. Yang keenam ada kendalaan peraturan. Proyek harus mematuhi undang-undang, peraturan, dan standar industri yang relevan yang berlaku untuk kamera glambot gerak lambat, memastikan pertimbangan keselamatan, legalitas, dan etika. Yang ketujuh, ada kendala pemangku kepentingan. Proyek harus mempertimbangkan kebutuhan, harapan, dan kendala berbagai pemangku kepentingan seperti pelanggan, pemasok, dan mitra untuk menjaga hubungan positif dan memenuhi kewajiban kontrak. Yang selanjutnya ada scope constraint.
Proyek harus beroperasi dalam ruang lingkup yang ditentukan, menghindari creep ruang lingkup dan perubahan signifikan yang dapat mempengaruhi jadwal, sumber daya, dan juga hasil proyek. Yang selanjutnya ada kendala lingkungan. Proyek harus mempertimbangkan faktor kelestarian lingkungan dan mematuhi peraturan lingkungan, memastikan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan meminimalkan dampak ekologis. Yang terakhir, ada kendala organisasi. Proyek juga harus selaras dengan kebijakan, prosedur, dan tujuan strategis organisasi, memastikan konsistensi dan integrasi dengan inisiatif dan proyek lain. Eh, Terima kasih atas semua yang disampaikan pada tim proyek kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.